Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana nih kabarnya, pada sehat semua kan? Alhamdulillah ya, pada sehat semua. Nah, dalam kesempatan kali ini kami kelompok 4 akan memaparkan materi tentang himpunan yang beranggotakan Eba Kurnia dengan saya sendiri selaku moderator dan pemateri kedua. Ada Isisna ini selaku pemateri keempat, ada Muhammad Ilham selaku pemateri kedua, ada Uka Agosa selaku pemateri kelima, dan ada Firna selaku pemateri pertama. Nah, ada apa aja sih yang akan kami bahas? Nah, untuk definisi himpunan akan disampaikan oleh Firna, penyajian himpunan serta subhimpunan akan disampaikan oleh saya sendiri, Eba Kurnia. Ada diagram Venn dan kesamaan himpunan akan disampaikan oleh Ilham. Kardinalitas dan himpunan hampa akan disampaikan oleh Iis Isnaini. Dan yang terakhir, ekuivalensi dan kejadian saling lepas akan disampaikan oleh Uka Gosa. Nah, untuk mengefisiensi waktu, kita persilakan saja untuk pemateri pertama. Pemateri pertama, persilakan. Saya Firna Angelina akan menjelaskan tentang definisi dan notasi himpunan. Yang pertama, definisi. Definisi himpunan yaitu himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat tertentu dan dapat didefinisikan dengan jelas. Contohnya, kumpulan bilangan prima kurang dari 10. Kumpulan bilangan prima kurang dari 10 disebut suatu himpunan karena dapat didefinisikan dengan jelas anggotanya, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Juga seperti contoh yang kedua, yaitu kumpulan bilangan ganjil kurang dari 10. Itu juga dapat didefinisikan dengan jelas, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Juga contoh-contoh yang lainnya merupakan himpunan karena dapat didefinisikan dengan jelas. Sekarang notasi himpunan dan keanggotaan. Himpunan dinyatakan dalam huruf kapital A, B, dan C, dan seterusnya. Sedangkan untuk menyatakan himpunan digunakan simbol kurawal. Untuk setiap elemen ditulis di antara kurung kurawal dan dipisahkan oleh tanda koma. Juga huruf-hurufnya menggunakan huruf kecil. Dalam penulisan himpunan dengan anggota yang sama seperti A, B, C, dan A, cukup ditulis satu saja yang samanya. Kan di situ A-nya ada 2, jadi ditulisnya A, B, C. Dalam menyatakan keanggotaan himpunan digunakan lambang anggota, dan yang bukan anggota himpunan dilambangkan dengan bukan anggota. Tentang penjabaran materi tentang penyajian himpunan. Nah, ada apa aja sih di dalam penyajian himpunan itu? Nah, di dalam penyajian himpunan itu ada enumerasi, ada simbol baku, ada set building form, dan ada diagram Venn. Nah, apa sih yang dimaksud dari itu? Untuk enumerasi sendiri menuliskan semua anggota himpunan tersebut di dalam kurung kurawal. Seperti contohnya seperti himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Yang dimana anggota himpunan tersebut diawali dan diakhiri oleh kurung kurawal ya teman-teman. Dan untuk penyajian simbol baku itu menggunakan simbol tertentu yang sudah disepakati. Contohnya seperti himpunan A, himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8, yaitu anggotanya 3, 5, dan 7. Nah, maksud dari simbol baku tersebut itu syarat yang sudah ditetapkan di dalam soal. Kayak himpunan A kan syaratnya kan bilangan ganjil yang lebih dari 1 kurang dari 8, yaitu 3, 5, dan 7. Nah, contoh yang lain kayak himpunan B itu himpunan semua huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Nah, untuk selanjutnya ada set building form atau notasi pembentukan himpunan, yaitu menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum. Contohnya kayak himpunan A tuh teman-teman, seperti itu. Nah, untuk cara bacanya, A adalah himpunan yang anggotanya semua Y dengan syarat Y lebih dari 1 dan kurang dari 8, dan Y adalah bilangan ganjil. Nah, jadi anggota dari
himpunan A itu ada 2, 3, 5 ya teman-teman. Seperti yang tadi dijelaskan di dalam simbol baku. Itu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dulur dan kawan-kawan, dengan saya Muhammad Ilham Sahlukan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang diagram Venn. Nah, untuk definisinya ada di samping. Yuk mari kita simak. Diagram Venn ialah diagram yang menyajikan himpunan secara grafis dengan tiap-tiap himpunan yang digambarkan sebagai lingkaran dan memiliki himpunan semesta yang digambarkan dengan persegi atau segi empat, dan anggota-anggota himpunannya dinyatakan dengan noktah-noktah di dalamnya. Noktah-noktah itu titik-titik nanti pokoknya ada di gambar. Yuk mari kita lihat supaya lebih jelas. Swipe. Nah, ini dia. Ini adalah diagram Venn. Ini diagram Venn. Nah, yang kotak putih itu yang tadi dinyatakan dengan semesta. Untuk yang lingkaran itu adalah himpunan. Lingkaran A itu himpunan A, lingkaran B himpunan B. Untuk nokta-nokta itu yang titik-titik itu, titik 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah anggota dari himpunan A. Untuk 3, 4, 5, 6, 7 itu adalah anggota dari himpunan B. Nah, untuk yang di tengah kan mencakup himpunan A dan himpunan B, itu dinamakan dengan irisan. Untuk diagram Venn ini ada 2 macam. Selain irisan, ada juga ini sub himpunan. Tapi untuk metode ini akan dijelaskan oleh Mbak Eva. Nah, oke, saya akan melanjutkan tentang subhimpunan. Nah, yang namanya sub itu bagian berarti subhimpunan, bagian dari himpunan. Nah, seperti yang dicontoh tuh teman-teman, seperti itu. Terdapat 2 himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan B adalah bagian dari himpunan A. Misal contoh lain nih teman-teman, di himpunan B itu terdapat angka 3, 4, 5, dan di himpunan A itu ada angka 1, 2. Nah, angka 3, 4, dan 5 tadi itu termasuk dalam ini himpunan A. Kenapa? Karena tadi himpunan B itu yang angkanya 3, 4, 5 merupakan bagian dari himpunan A. Jadi angka 3, 4, 5 yang tadi itu milik himpunan A juga ya teman-teman. Oke. Yuk kita ke selanjutnya, kesamaan himpunan. Apa sih kesamaan himpunan itu? Kesamaan himpunan itu himpunan yang memiliki anggota yang sama. Disebut sama jika himpunan A dan B memiliki anggota yang sama tanpa melihat urutannya. Berarti himpunan A dan B dikatakan sama jika anggota A termasuk anggota B. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk contohnya nih, A sama dengan 1, 2, 3, B 3, 2, 1. Nanti kalau nih coba dibaca dulu ya. A sama dengan B karena tiap anggota himpunan A juga ada dalam anggota himpunan B. Begitu juga sebaliknya. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya coba buat gambarnya ya. Wait a moment please. Nah, dulu dan kawan-kawan, saya akan mencoba menggambarkannya melalui status WhatsApp ya, supaya gak bingung. Sebentar saya gambarin ya. Tadi kan ini persegi ini adalah semesta. Biasanya tuh nanti di sini ada huruf S-nya. Ini. Nah, ini dinyatakan semesta. Di dalam huruf S itu, gini aja deh supaya rapi. Ini namanya semesta.
Salah. Jadi ada huruf S-nya kawan-kawan. Nah, untuk kesamaan himpunan itu seperti ini. Misal ya, ini himpunan A, satu dua tiga, lalu ada himpunan B 312. Himpunan B, nah gitu, kecil sih gitu ya. Oke. Nah, walaupun tidak urut tapi anggotanya itu angkanya sama 1 2 3 3 1 2, maka disebut kesamaan himpunan. Dan nggak harus angka teman-teman, bisa juga seperti ini. Misalnya isinya itu huruf, misalkan andu, jangan andu deh, andi aja. Astagfir, ini lepotan gini ya. Indah. Ini yang A, ini yang B. Walaupun beda pengurutannya ANDI dan yang B indahnya termasuk kesamaan himpunan. Kenapa? Karena beranggotakan sama. Ada huruf A, ada huruf I, ada huruf N, ada huruf D. Seperti itu. Paham kawan-kawan? Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Dilanjutkan dengan teman yang lain. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Isnaini akan melanjutkan materi, yaitu tentang kardinalitas dan himpunan hampa. Langsung saja, yang pertama tentang himpunan hampa. Himpunan hampa ini itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Notasi dari himpunan hampa itu biasanya ditulis seperti ini, atau kurung kurawal yang di dalamnya tidak ada anggotanya, atau kosong, atau bisa juga seperti ini. Nah, himpunan hampa ini juga biasanya disebut dengan himpunan kosong. Contohnya, misalkan ada sebuah semestanya itu adalah orang yang pernah pergi ke bulan. Kemudian kita ambil contoh himpunan P. Himpunan P ini adalah yang anggotanya itu orang Indonesia yang pernah pergi ke bulan. Nah, karena sampai saat ini belum ada orang Indonesia yang pernah pergi ke bulan, maka himpunan P ini tidak memiliki anggota. Nah, jadi karena tadi himpunan P itu tidak memiliki anggota atau tidak punya anggota, maka himpunan P ini dinamakan himpunan hampa atau himpunan kosong. Nah, selanjutnya ada himpunan A, di mana anggota himpunan A itu adalah X. X-nya di mana X kuadrat sama dengan 9 dan X dinyatakan sebagai genap. Ternyata setelah kita selesaikan, X kuadrat sama dengan 9 itu hasilnya plus minus 3. Nah, plus minus 3 ini adalah bilangan ganjil. Nah, karena hasil penyelesaiannya itu berbeda dengan pernyataan himpunan yang diberikan, jadi himpunan A itu dinamakan himpunan hampa karena X kuadrat sama dengan 9 itu kan hasilnya plus minus 3. Nah, plus minus 3 nya itu ganjil, bukan genap. Maka itu dinamakan himpunan hampa karena tidak punya anggota. Nah, sama kayak yang E. Yang E juga X kuadrat sama dengan 4. Nah, kalau kita selesaikan itu kan hasilnya plus minus 2. Harusnya plus minus 2 itu
bilangan genap, bukan bilangan ganjil. Jadi himpunan E juga tidak memiliki anggota dan disebut sebagai himpunan hampa. Intinya himpunan hampa adalah himpunan yang tidak punya anggota. Selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang kardinalitas. Nah, kardinalitas ini itu jumlah semua anggota yang ada pada suatu himpunan. Jadi misalkan ada sebuah himpunan A. Nah, di sini ada himpunan A nih. Himpunan A itu anggotanya ada A, B, C. Nah, kita hitung A, B, C itu ada berapa loh? Himpunan A, B, dan C. Jadi kardinalitas atau jumlahnya itu ada 3. Jadi kardinalitas atau jumlah dari anggota himpunan A itu ada 3. Nah, contoh yang kedua itu ada himpunan T. Himpunan T di sini anggotanya ada kucing, huruf A, Amir, angka 10, dan paku. Kita hitung ada kucing, huruf A, Amir, angka 10, dan paku. Berarti kardinalitas dari himpunan T itu ada 5. Nah, selanjutnya contoh yang terakhir itu ada himpunan B. Himpunan B ini menyatakan itu X, di mana X itu merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Artinya ini tuh X-nya itu bilangan prima yang kurang dari 20. Kita hitung bilangan prima yang kurang dari 20 ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Berarti ada 8. Nah, jadi kardinalitas dari himpunan B itu ada 8. Nah, notasi yang untuk melambangkan kardinalitas atau jumlah ini adalah N dengan A atau A dikasih harga mutlak. Nah, intinya kardinalitas itu jumlah semua anggota yang ada di suatu himpunan. Kalau tadi himpunan hampa adalah himpunan yang nggak punya anggota, kalau kardinalitas itu jumlah semua anggota yang ada di suatu himpunan. Ya, sekian materi tentang kardinalitas dan himpunan hampa. Selanjutnya akan ada pemaparan materi dari rekan saya yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uka Agusa dengan NIM 20081050084. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yakni tentang ekuivalensi dan kejadian saling lepas. Baik, saya mulai. Ekuivalensi secara umum dinyatakan dalam arti mempunyai nilai atau ukuran atau makna yang sama atau seharga. Ekuivalensi. Dua himpunan bisa dikatakan ekuivalen jika jumlah anggota kedua himpunan tersebut sama, tetapi bendanya ada yang tidak sama. Contohnya himpunan P mencakup A, I, U, E, O, dan himpunan Q 1, 2, 3, 4, 5. Kedua himpunan P dan Q anggotanya tidak sama, tetapi jumlah anggotanya sama. Hal ini diartikan himpunan P terdiri dari A, I, U, E, O, yang berarti terdapat 5 digit. Begitu pula dengan himpunan Q, di mana himpunan Q itu mencakup 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, setiap jumlah anggotanya sama, maka himpunan P ekuivalen dengan Q. Baik, materi berikutnya yakni kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas dapat diartikan sebagai suatu himpunan yang dimana anggota dari satu himpunan dengan himpunan yang lainnya itu tidak sama atau berbeda. Di sini disajikan dua buah contoh. Yang pertama, himpunan N terdiri dari PQRS dan himpunan O terdiri dari TUVW. Maka, himpunan N dan himpunan O disebut himpunan kejadian saling lepas. Mengapa demikian? Karena himpunan N yang terdiri dari PQRS
itu tidak ada dalam himpunan O, di mana himpunan O tersebut terdiri dari TUVW. Begitu pula dengan sebaliknya. Jadi, dapat dikatakan bahwa himpunan N dan himpunan O itu dapat dikatakan sebagai himpunan kejadian saling lepas. Berikutnya yakni contoh A adalah mahasiswa putra dan B adalah mahasiswa putri. Hal ini dapat dikatakan sebagai himpunan kejadian saling lepas. Mengapa demikian? Karena A adalah himpunan putra dan B adalah mahasiswa putri. Jelas, hal ini pasti ada perbedaannya antara himpunan A dan himpunan B. Jadi, himpunan tersebut dapat dikatakan sebagai himpunan kejadian saling lepas. Baik, sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Alhamdulillah ya teman-teman, penjabaran materi tentang himpunan telah kami jabarkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kedepannya ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.